Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak yang dirahmati Allah, mari kita nata hati kita. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Allahumma inni ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang menghadiahkan kepada kita semua, yang menghadiahkan kepada kita sebuah sholat, sholat sebagai sumber ketenangan jiwa dan cahaya hati. Salam serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang teladan agung dalam ibadah dan kehidupan. Hadirin sekalian, jamaah jedah pagi yang dirahmati Allah. Jika kita membayangkan sebuah hari yang penuh dengan tekanan, penuh pikiran kita penuh dengan aktivitas, pekerjaan yang menumpuk, kesibukan yang luar biasa, kadang hiruk pikuknya pekerjaan, kesibukan, pekerjaan yang menumpuk, dan hati tak menentu. Dalam kondisi yang seperti itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita cara terbaik untuk mengembalikan ketenangan hati, yaitu dengan sholat. Suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, muazin kesayangan beliau, diriwayatkan dalam hadis Ahmad, berdirilah wahai Bilal untuk mengumandangkan qomah, tenangkan hati kami dengan sholat. Itu Rasulullah SAW. Inilah kalimat yang begitu menyentuh jiwa. Sholat bukan sekedar kewajiban, tetapi penenang hati, penumbuh kekuatan, dan penyemai rasa percaya diri. Sholat juga bisa sebagai terapi jiwa yang ilahiyah. Seorang peneliti yang bernama Dr. Y. telah menyimpulkan bahwa ketenangan jiwa ada bisa dibeli dengan harta dan kesehatan. Itu adalah anugerah dari Allah. Dan satu cara langsung mencapainya dengan sholat. Untuk mencapai ketenangan jiwa hati kita dengan sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 277 yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini ya. Ini menerangkan, menegaskan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal sholat, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat,
mereka mendapat pahala di sisi Robnya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Kita sebagai seorang Muslim, kalau kita mengaku beriman, dan kalau kita telah sholat, kok masih bersedih hati, kok masih khawatir, kok masih galau, ini masih ditanyakan kualitas imannya, kualitas sholatnya. Jangan-jangan sholatnya hanya menggugurkan. Berarti belum khusyuk, imannya belum kuat. Ini, dari sini aja mestinya sudah menumbuhkan rasa percaya diri. Betapa indahnya orang yang sholat dengan iman dan khusyuk. Hidupnya dijauhkan dari rasa takut, khawatir, dan sedih. Tidak ada galau bagi orang yang sholat. Yang berikutnya, sholat juga bisa menumbuhkan percaya diri. Kenapa? Karena orang yang rajin sholat bisa lebih percaya diri. Kenapa kok bisa lebih percaya diri? Karena dalam sholat, seorang hamba berkomunikasi langsung dengan Rabb-nya. Ia berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu, memohon pertolongan, dan menyadarinya bahwa zat yang maha kuat bersamanya. Itulah yang membuat seseorang merasa kokoh. Nah, intinya sholat ini juga berdoa. Allah Subhanahu wa taala maknanya ya, tentram dan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Bahkan menurut penelitian Dr. Thomas Heslop, seorang peneliti ya mengatakan sholat adalah terbaik untuk menenangkan jiwa dan sistem saraf. Ini lebih baik daripada obat-obat untuk mengatasi stres dan insum insomnia. Ini seorang dokter yang bukan Muslim meneliti demikian. Kita kurang percaya apa lagi? Menurut Allah sudah, Rasulullah sudah, menurut ahli kesehatan sudah, ahli medis. Maka ayo kita tingkatkan rasa iman dan percaya diri kita. Sholat bukan hanya gerakan tubuh, tetapi terapi spiritual yang sangat dalam. Ketika hatinya tenang, maka percaya diri pun tumbuh. Tak ada keraguan dalam langkah, tak ada kegelisahan dalam perjuangan. Ada satu kisah bukti nyata dari seorang muslim. Kita lihat contoh nyata dari seorang pemain bola asal Maroko bernama Adel Tarot ya. Ia adalah pemain kunci yang membawa klub Queen Park Roger atau KPR yang menjadi juara divisi Championship dan naik ke level Premier English. Apa rahasia kepercayaan dirinya? Ia berkata, sebelum bertanding saya sholat. Kalau tidak, saya tak percaya diri. Coba, Masya Allah. Sebelum bertanding, saya sholat. Kalau tidak, saya tidak percaya diri. Setelah pertandingan, saya juga berdoa sebagai bentuk syukur atas kekuatan yang diberikan Allah kepada dia. Itu ya. Tarot membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya dari latihan fisik, tapi dari koneksi dirinya dengan Allah. Sholatlah yang mengikat mainnya dan menjadikan dia pemain atau pemimpin di lapangan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sahabat jeda pagi, kalau seorang pemain bola bisa tampil penuh percaya diri karena sholat, lalu bagaimana dengan kita? Bukankah setiap hari kita bertanding di lapangan kehidupan dengan tekanan ekonomi, dengan target pekerjaan, menghadapi customer, menyelesaikan target, menghadapi penolakan-penolakan, di keluarga mungkin menghadapi masalah, kita juga punya impian-impian dalam hidup yang harus kita capai, dan ujian-ujian yang lainnya. Mari kita mari kita jadikan sholat sebagai kekuatan utama, bukan sekedar rutinitas, tapi tempat recharge atau recharge lagi dengan recharge iman dan keberanian. Jadilah sholat sebagai perisai dari rasa takut, benteng dari rasa takut, dan sumber kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan apapun.
Rasulullah SAW bersabda dalam diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad, barang siapa yang menjaga sholatnya, maka Allah akan menjaga hatinya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kepercayaan diri, ketenangan jiwa, dan kemenangan hidup melalui sholat. Amin, amin ya robbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, saudara kita, hajat-hajat kita semua dimudahkan, dilancarkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah, keberkahan, keberlimpahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.